Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dengan saya Romo Patrisius Hartono, Berkah Dalem. Kalau kita mengikuti kalender liturgi, maka hari ini kita akan berjumpa dengan Yesus yang memberikan serangkaian sabda bahagia. Kalau kita membaca judulnya, maka sabda ini akan terkesan semata-mata indah. Tetapi kalau kita membaca lebih dalam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan menemukan bahwa di dalamnya ternyata ada bagian-bagian yang sebenarnya bertentangan, bagian-bagian yang seakan kontroversial. Di dalamnya, Yesus juga menyebutkan, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lapar, berbahagialah orang yang dianiaya, berbahagialah orang yang dicela. Kita lalu bertanya, bagaimana dalam situasi-situasi seperti itu kita harus bahagia? Bukankah ini bertentangan? Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, saya merasa dalam sabda ini pertama-tama Yesus mengajak kita untuk bersikap realistis, yakni mengakui bahwa di dalam hidup kita setiap hari, kita bagaimanapun juga akan tetap berjumpa dengan situasi-situasi yang tidak serba baik. Yang kedua, Yesus mengingatkan kita bahwa meskipun kita harus berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak seperti kita inginkan, yang tidak serba baik, tetapi panggilan untuk hidup bahagia itu harus tetap kita genggam. Lalu kita bertanya, bagaimana? Sepertinya Yesus menantang kita untuk bersama-sama mencari dan menemukan rahasia hidup bahagia sebagai panggilan kita yang khas murid-murid Yesus. Situasinya boleh tidak baik, situasinya boleh menyedihkan, situasinya boleh buruk, tetapi bagaimana kita tetap bisa hidup bahagia? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sepertinya kita harus mulai terlebih dahulu dengan mengakui dan belajar menerima situasi yang ada seperti apapun adanya, juga kalau itu adalah situasi yang tidak serba baik. Karena dari penerimaan itulah kita akan mempunyai kesempatan untuk belajar. Maka poin keduanya adalah Yesus memanggil kita juga untuk belajar dari situasi-situasi tidak baik yang kita hadapi. Karena tidak selalu bahwa situasi yang buruk itu merusak kita. Bahkan kita tahu ada begitu banyak orang yang tumbuh menjadi kuat, tumbuh menjadi dewasa, tumbuh semakin matang dan bijaksana karena bisa melewati, menghadapi situasi-situasi buruk dalam hidupnya. Maka pada poin ini kita diajak untuk belajar dari situasi-situasi tidak baik yang kita hadapi. Yang ketiga, Yesus juga mengajak kita bahwa dalam situasi-situasi tidak baik yang kita hadapi, kita diajak untuk tetap punya pengharapan. Tidak terjebak dengan situasi yang sekarang ini, tetapi tetap mengarahkan hati, pikiran kita ke masa depan yang baik. Itu pengharapan. Dan kita mendasarkan pengharapan ini pada Allah yang senantiasa memanggil dan menghendaki kita menerima kebahagiaan, keselamatan. Poin yang terakhir, kalau kita melihat bagian-bagian lain dari sabda bahagia ini, tentu saja bukan hanya berhenti untuk menerima, bukan hanya untuk belajar, bukan hanya untuk tetap berpengharapan, tetapi kita juga dipanggil untuk tetap setia melakukan kebaikan-kebaikan
berdasarkan keutamaan-keutamaan. Yesus menyebut pada bagian-bagian lain betapa pentingnya kita untuk tetap mengembangkan keutamaan lemah lembut, keutamaan bermurah hati, keutamaan kesucian, dan juga keutamaan untuk membawa damai. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, semoga tantangan Yesus kepada kita untuk tetap mencari, mengusahakan kebahagiaan ini semakin menyemangati hidup kita hari ini dan hari-hari selanjutnya untuk mewujudkan hidup yang bahagia. Selamat berjuang, berkah dalam.